Hai hai, selamat datang kembali di Layar Cerita, channel yang akan membahas alur cerita film menarik yang sayang untuk dilewatkan. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film drama yang sempat viral karena mengangkat kisah perselingkuhan yang kontroversial. Film ini berjudul Ipar Adalah Maut dan diangkat dari kisah nyata yang menggemparkan. Seperti yang kita tahu, perselingkuhan selalu menjadi topik panas di Indonesia, apalagi jika melibatkan keluarga sendiri. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini diawali dengan kehidupan sebuah keluarga sederhana di Jawa Tengah. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu dan dua anak perempuannya, Nisa dan Rani. Ayah mereka sudah meninggal sejak Rani masih berusia 5 tahun. Sementara Nisa kala itu berumur 10 tahun. Meski kehilangan sosok ayah, kehidupan mereka tetap berjalan dengan baik berkat ketangguhan sang ibu yang bekerja keras demi kedua anaknya. Nisa tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh tanggung jawab. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Semarang. Sementara Rani masih menempuh pendidikan di SMA di kampung halaman mereka. Sang ibu membesarkan keduanya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan dalam kehidupan. Suatu hari, saat hendak berangkat ke kampus, Nisa mengalami kejadian tak terduga. Ia berselisih dengan seorang pria karena masalah tempat parkir. Siapa sangka pria tersebut adalah Aris, seorang dosen pengganti di kampusnya. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas dosen dan mahasiswa, tetapi seiring waktu interaksi mereka semakin intens. Aris yang penuh perhatian dan dewasa mampu meluluhkan hati Nisa. Gak apa-apa, siapa tadi lagi namanya? Oh, nama saya Anissa Nazafah. Oh saya Pak, nggak ditanya Pak namanya siapa Pak? Mandangin Bapak nggak kelar-kelar. Setelah berpacaran cukup lama, Aris akhirnya melamar Nisa dan mereka pun menikah dalam sebuah perayaan sederhana yang penuh kebahagiaan. Ini adalah perjanjian yang sangat berat, Allah. Jangan sekali-kali kamu langgar perjanjian istrimu itu. Amanah dari Allah buatmu, kamu menjaga diri. Kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis, terutama setelah kelahiran seorang putri kecil bernama Raya. Nisa merasa hidupnya lengkap dengan keluarga kecil yang bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika sebuah peristiwa mengguncang rumah tangga mereka. Beberapa tahun kemudian, Rani lulus SMA dan diterima di kampus tempat Aris mengajar. Sang ibu merasa khawatir jika Rani tinggal sendiri di Semarang. Bisa tinggal sama kamu. Ibu mau Rani tinggal. Sehingga ia meminta Nisa dan Aris untuk menampung adiknya di rumah mereka. Nisa menyambut permintaan ini dengan senang hati, sebab ia sangat menyayangi adiknya dan ingin memastikan Rani mendapatkan lingkungan yang nyaman selama kuliah. Nisa kemudian meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Adikmu toh? Berarti adikku juga. Awalnya, kehadiran Rani di rumah mereka tidak menimbulkan masalah. Ia bahkan sering membantu mengurus rumah dan menjaga keponakannya, Raya. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Rani dan Aris mulai berubah. Suatu hari, Rani mengalami kejadian buruk di kampus. Ia hampir menjadi korban pelecehan oleh sekelompok mahasiswa nakal. Aris yang kebetulan ada di sekitar lokasi segera datang menyelamatkan Rani. Aman sama Mas. Dalam keadaan hujan deras dan ketakutan, Rani menangis di dalam mobil, sementara Aris berusaha menenangkannya dengan memeluknya. Saat itulah benih-benih perasaan terlarang mulai tumbuh di antara mereka. Sesampainya di rumah, Aris menceritakan apa yang terjadi pada Rani terhadap Nisa. Ada apa, Mas? Tadi Rani di list. Kok bisa kejadiannya gimana? Dan Nisa meminta Aris suaminya untuk lebih menjaga Rani.
Kesibukan Nisa dalam mengembangkan bisnis toko rotinya di Semarang dan Yogyakarta membuatnya sering bepergian dan meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Celah ini dimanfaatkan oleh Aris dan Rani untuk semakin dekat. Awalnya hanya sebatas perhatian yang berlebihan, namun lama-kelamaan mereka mulai menjalin hubungan terlarang. Mereka menyembunyikan hubungan ini dengan sangat rapi. Aris menyimpan kontak Rani dengan nama seorang dosen agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka tidak hanya melakukan pertemuan diam-diam di rumah, tetapi juga di hotel atau tempat lain yang aman dari pandangan orang. Rani yang awalnya merasa bersalah, perlahan mulai menikmati perhatian Aris. Ia terbuai dengan rayuan dan janji-janji manis bahwa Aris mencintainya lebih dari Nisa. Namun, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Nisa mulai merasakan perubahan sikap suaminya dan adiknya yang semakin aneh. Aris sering menghindari kontak mata, sementara Rani tampak gelisah dan menghindari percakapan dengan Nisa. Tapi kamu nanti sendiri, Mas. Kata siapa aku sendiri, ada Rani, ya? Ini kesempatan kamu. Tidur ya, Mas. Mana motor kebun, Mas? Oh, mau cuma ke Jogja kok. Hingga suatu hari, sebuah insiden membuka segalanya. Nisa yang terjebak macet meminta Aris untuk menjemput anak mereka di sekolah, tetapi Aris tidak menjawab telepon. Merasa curiga, Nisa menelpon Rani untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, ia justru mendengar suara tawa dan percakapan mesra antara Aris dan seorang wanita. Yang disampaikan. Dek, Mbak minta tolong cariin Masmu, Dek. Yaudah, tak bilangin ya Mbak. Tapi kalau ketemu, aku nggak janji. Iya, Mas. Terus balik cepet ya? Kamu tuh sama Mbak Nisa selalu bilang I love you. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Ya? I love you, Rani Kusa. Kejadi candu yang gak ada tempatnya buat kamu. Pikir-pikir. Gompal. Ran. Gak mau, Ozi. Hatinya hancur ketika ia menyadari bahwa wanita itu adalah Rani sendiri. Malam harinya, Nisa yang dipenuhi amarah langsung melabrak Aris dan Rani. Dengan suara bergetar, ia memutar rekaman percakapan mereka sebagai bukti perselingkuhan. Dan kakak ipar yang baik. Tiba cemberut gini. Cemberut toh, ya. Aris hanya bisa terdiam tanpa bisa menyangkal. Isi tubuh. Tuh kita hiup teh. Cukupin aduk. Sementara itu, Rani menangis dan mencoba meminta maaf, tetapi bagi Nisa, pengkhianatan ini tak termaafkan. Nisa pun menceritakan kegelisahannya kepada salah satu sahabatnya. Sahabat Nisa berkata, badai rumah tangga biasanya datang dari orang terdekat yang sama sekali tidak terduga. Ternyata dugaan sang sahabat benar. Nisa memperkoki suaminya berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Hal tersebut jelas menyulut emosi Nisa dan ia pun mengkonfrontasi sang suami dengan makian. Mak, kamu di rumah aku. Aku izin. Ini bahasan kamu. Jawab. Itu suami aku. Kakak ipar kamu. Di tengah pertikaian, sang ibu datang dan terkejut mendengar kenyataan pahit bahwa putrinya sendiri telah mengkhianati saudaranya. Rasa kecewa yang mendalam membuat sang ibu jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Cepat sikap sabar. Tragisnya, dokter mengatakan bahwa sang ibu mengalami pendarahan otak dan kehilangan ingatan secara permanen. Tak lama setelah itu, sang ibu meninggal dunia, meninggalkan luka mendalam bagi Nisa. Setelah pemakaman ibunya, Nisa memutuskan untuk menggugat cerai Aris dan memutus segala hubungan dengan Rani.
Baginya, mereka bukan lagi suami dan adik, melainkan orang asing yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan penuh tekad, Nisa fokus membesarkan Raya dan mengembangkan bisnis rotinya yang semakin sukses. Sementara itu, Aris mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Ia dipecat dari kampus tempatnya mengajar dan kehilangan segalanya. Rani yang tengah mengandung anak dari perselingkuhannya pun akhirnya memilih pergi meninggalkan kehidupan Nisa, tak sanggup menanggung rasa bersalah dan penyesalan. Di akhir cerita, Nisa menepati janjinya kepada Raya untuk berlibur ke pantai, menikmati ketenangan baru dalam hidupnya tanpa Aris di sisi mereka. Nisa belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada seseorang yang telah mengkhianatinya. Itulah alur cerita film kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di layar cerita. Kalau ada request film yang ingin kalian dengar alur cerita filmnya, boleh komen di bawah ya. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu. Dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di layar cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.